Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, salam selamat untuk kalian semua. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penyajian data. Kompetisi dasar. Nah, kompetisi dasar yang dimuat dalam pelajaran ini adalah menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, yaitu tabel, diagram, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian, tujuan pembelajaran untuk materi hari ini adalah melalui serangkaian pembelajaran yang sistematis diharapkan karena Anda semua bisa mampu menjelaskan konsep data secara benar, yang pertama, dan yang kedua, Anda semua mampu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ngomong-ngomong istilah data, pasti kata-kata tersebut tidak asing kan dengan kalian? Nah, kalau misalkan kalian di pusat, ada namanya paket data. Atau kalau misalkan kalian ingin bikin bangunan, biasanya kita pakai batu data. Batu-bata ya? Oke, lanjutlah. Namun, dalam pembelajaran hari ini ya, kita akan menjelaskan tentang konsep data. Nah, secara istilahnya itu, data itu adalah suatu kumpulan keterangan, informasi, atau fakta tentang sesuatu atau permasalahan yang diperoleh dari suatu penelitian atau survei. Kepanjangan ya? Oke, bisa aja kita bilang itu data itu adalah satu kumpulan di mana kumpulannya tersebut harus kita gunakan sebagai dalam bentuk objek pengamatan. Nah, ini terfokus untuk pembelajaran matematika ya. Jadi jangan anggap kayak misalkan paket data. Lanjut. Nah, contohnya apa sih maksudnya dari objek pengamatan? Contohnya misalkan seandainya kita pengen mengukur baju kalian. Nah, baju kalian itu diukur dari 10 orang siswa. Pas diukur ternyata ada yang ukuran S, XS, L, MS, XL, L, SML. Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini semua adalah suatu data. Data apa? Data dari ukuran baju seragam kalian, ya. Nah, kemudian yang namanya data itu banyak ya. Jadi, kalau misalkan nggak dibedakan malah bingung sendiri. Nah, kalau misalkan kita bedakan berdasarkan jenisnya, data itu ada yang data kuantitatif dan ada data kualitatif. Untuk data kuantitatif itu menunjukkan jumlah atau ukuran dan dia itu berwujud bilangan. Nah, untuk data kuantitatif ini bisa kita peroleh dengan cara yang pertama mencacah dan yang kedua adalah mengukur. Untuk mencacah itu berarti kan kita menghitung ya. Nah, menghitungnya itu gimana contohnya? Misalkan kalian itu mau minjem buku ya. Guru kalian minjem bukunya, guru kalian ya, dia itu pengen mencari tahu banyaknya kalian yang belum mendapatkan buku. Gimana caranya? Ya tinggal tunjuk tangan. Nah, dari situ nanti guru kalian bisa mengumpulkan data-data siapa saja yang belum mengumpulkan atau mengambil buku dari perpustakaan. Nah, kalau mengukur gimana? Bedanya dengan mencacah dan mengukur, kalau mengukur itu kita kayak misalkan kita hitung satu persatu. Di sini misalkan kita pengen mengumpulkan data ukuran badan kalian tadi ya, untuk baju olahraga. Nah, pastinya kalian kan punya badan postur yang berbeda-beda dari satu kawan kalian dan kawan yang lainnya. Nah, jadi terpaksa atau gimana ya, misalnya bukan terpaksa, melainkan kalian setidaknya harus diukur satu persatu menggunakan meteran. Selanjutnya, masih kita membedakan jenis data berdasarkan jenisnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke data kualitatif. Untuk data kualitatif itu biasanya dia itu tidak menggambarkan atau menggambarkan keadaan suatu sifat, objek, dan biasanya tidak berbentuk bilangan. Nah, seandainya dia berbentuk bilangan, itu tidak bentuknya dalam mencacah atau mengukur ya. Misalkan saja, ini data kualitatif bisa kita peroleh dengan cara pengamatan langsung atau observasi. Nah, untuk pengamatan langsung atau observasi ya, datanya itu berarti
kita ngerti secara langsung tanpa campur tangan coba-coba dan dari kita. Misalkan ya, di sini kita anggap si Budi mencatat beberapa jenis kendaraan yang melewati jalan pemuda dalam sehari. Nah, jadi Budi melihat langsung. Itulah yang dinamakan observasi. Tanpa harus campur tangan dari Budi, ya. Nah, lanjut yang kedua, itu ada namanya angket atau kuesioner. Nah, kalau kuesioner itu biasanya tertulis. Nah, misalkan saja Rika mencari data tentang aplikasi media sosial yang digunakan dalam kelas 78. Nah, contoh pertanyaannya itu Rika membuat misalkan, media apa sih yang kalian gunakan dalam media sosial? Nah, ada yang tulisannya Facebook, ada yang tulisannya Instagram, ada yang tulisannya WhatsApp, dan itu semua nama-nama aplikasinya dituliskan langsung oleh Rika. Sisanya nanti tinggal kawan-kawannya yang pilih mana saja aplikasi yang akan digunakan mereka. Gitu. Selanjutnya, untuk memperoleh cara data kualitatif, ada juga namanya wawancara atau interview. Nah, sesuai dengan namanya ya, wawancara atau interview, berarti metode ini kita harus mewawancarai seseorang. Nah, contohnya saja di sini, Pak Warno mencari data terkait kejadian perkara perampokan bank Danaon yang terjadi pada Sabtu 14 Maret 2020. Berarti Pak Warno, salah satu caranya adalah dengan cara mewawancara sumber atau saksi-saksi yang terkait dari perampokan bank tersebut, atau bisa juga dengan menanyakan pegawai bank tersebut ya. Nah, lanjut. Kemudian percobaan atau eksperimen. Nah, percobaan ini bedanya dengan tadi yang pengamatan langsung, observasi. Percobaan itu berarti ada unsur kita memasukkan atau secara sengaja coba-coba. Contohnya aja di sini nih, Rama mengumpulkan data terkait banyaknya jamur yang tumbuh perharinya pada roti menggunakan air keruh. Nah, berarti Rama di sini secara sengaja mencampurkan roti tersebut dengan air keruh. Sehingga ini disebut sebagai suatu bentuk percobaan atau eksperimen dalam cara memperoleh data secara kualitatif. Nah, kemudian ada lagi dari sumber lain. Nah, dari sumber lain itu misalkan aja Hikmah mencari data hasil adiknya. Nilainya ya, dari kelas 6 SD sampai 3 SMP. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah Hikmah itu harus melihat hasil dari rapot-rapot adiknya. Kan gak mungkin kan nanya adiknya. Siapa tahu adiknya jujur atau bohong. Kesampingkan masalah jujur atau bohong adiknya Hikmah, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang tadi kan kita bisa lihat bahwa kalau misalkan kita pengen membedakan suatu data, ada berdasarkan jenis, dan di sini juga ada juga yang berdasarkan cara memperolehnya. Nah, berdasarkan cara memperolehnya, berarti data itu ada namanya data primer, ya, dan juga ada nama data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contohnya tadi seperti wawancara ya. Nah, wawancara misalkan tadi wawancara pegawai bank terkait kasus perampokan. Sedangkan data sekunder berarti kebalikan dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Atau kalau misalnya kita buat dari pihak lainnya, contohnya Hikmah ingin mencari atau pengen tahu nilai adiknya, yaitu dengan cara dia melihat sumber nilai rapotnya. Nah, kan itu kan secara langsung. Lihat dari nilai rapotnya. Enggak ya? Kenapa enggak? Nah, bisa dilihat sendiri ya, bahwa nilai rapot itu yang membuat adalah guru adiknya Hikmah, bukan Hikmah. Jadi kalau misalnya kita buat bahwa data dari rapot itu adalah data yang tidak langsung. Karena datanya itu diambil dari pihak sekolah, yaitu adalah gurunya si Hikmah itu sendiri. Sedangkan Hikmah hanya melihat nilai rapot adiknya yang telah dibuat oleh gurunya. Kemudian,
tadi selain kita membedakan data itu berdasarkan jenisnya, tadi juga kita bisa membedakan data dengan cara memperolehnya. Nah, tadi dengan cara memperolehnya itu ada yang namanya data primer dan ada namanya data sekunder. Data primer tadi itu diambil secara langsung dan data sekunder tidak langsung, ya. Selanjutnya, beberapa data dalam bentuk tabel. Nah, kita lihat ya di bawah sini, tabel, baris, dan kolom. Berarti tabelnya itu memuat beberapa baris dan kolom. Misalkan kita buat di sini hasil panen padi desa Sukasuka tahun 2018 sampai 2020. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini ada tahun hasil panen dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Nah, tahun ini ya kita anggap sebagai namanya variabel 1. Nah, kemudian kalau misalnya kita urutkan ke bawah 2017 sampai 2020 ini ada berapa baris? Ada 4 baris. Nah, itu semua isinya itu kita anggap sebagai kategorinya. Dan hasil panennya ini ya, ini adalah variabel kedua. Dimana kalau misalnya kita lihat ke bawahnya ya, itu adalah kolom-kolomnya ya. Ada terdapat satu kolomnya, itu kolomnya hanya di hasil panennya saja. Jadi kita bisa anggap ini adalah baris, tabel baris dan kolom, dimana memuat 4 baris dan 1 kolom. Nah, selanjutnya ada juga namanya tabel kontingensi A kali B. Nah, tabel kontingensi ini bentuknya seperti ini. Misalkan kita buat ada jumlah siswa kelas 7 SMP Negeri 17, di mana jumlah siswanya di sini masing-masing terdiri dari jenis pria dan wanita. Nah, coba lihat di sini nih. Di sini kita udah tahu kan dari yang pertama apa? Variabel pertama. Nah, ke bawahnya ini jadi adalah kategori dari variabel pertama. Kalau misalnya kita lihat di sini ada 4 baris, ya. Nah, jadi ingat yang baris itu menuju ke bawah. Nah, selain variabel pertama, sisanya adalah variabel kedua, di mana variabel kedua ini dipisah menjadi 2 ya, yaitu ada pria dan wanita. Nah, pria dan wanitanya itu adalah kategorinya. Beda dengan variabel pertama, kategori variabel yang pertama itu tadi ada 4 baris, sedangkan kategori dari variabel kedua itu ada dua apa? Nah, karena di sini ada 2, maka kita buat adalah 2 kolom. Jadi ingat ya, baris dan kolom itu baris ke bawah, kolom itu menyamping. Lanjut. Nah, nanti juga ada namanya nih, paling sering ada nih sampai kalian SMA pelajarannya, yaitu namanya tabel distribusi frekuensi. Misalkan saja di sini nilai PTS siswa kelas 7 SMP Negeri 17, di mana nilai siswanya itu misalkan dari nilai 51 sampai 60 ada 30 orang, 61 sampai 70 ada 40 orang, dan seterusnya. Dan jangan lupa, ini disebut sebagai nilai data, yang ini disebut sebagai frekuensi nilai data. Sebagai contoh, misalkan kita buat di sini ada nilai ulangan matematika 24 siswa kelas 7A, yang dimana nilainya itu terdiri dari mulai dari 53 sampai 90 nilai paling tingginya. Dari sini kita bikin tabel distribusi frekuensinya seperti ini ya. Bisa dilihat dari nilai 51 sampai 60 di baris pertama, dia itu ada namanya turus. Nah, turus itu berarti kita bikinnya seperti ini ya, garis ke bawah 1, 2, 3, 4, di mana nilai kelimanya kita garis miring. Dan di sini katanya dari nilai 51 sampai 60 terdiri dari 9 siswa. Coba kita cek. Yang pertama, dari 51 sampai 60 ada nilai 53, nomor 1 ya. Kemudian 55, 52, 54, 60, 58, 59, 58, dan nah
Kalau misalnya bisa dilihat ya, di sini total nilainya yang di antara 51 sampai 60 ada 9 siswa. Dan kalau misalnya kita lihat nilai-nilai yang lainnya, misalkan kita lihat dari nilai baris kedua nih, 61 sampai 70. Ada 7 siswa, 71 sampai 80. Ada 6 siswa dan 81 sampai 90. Ada 2 siswa, ya. Jadi kalau misalkan ini kita semuanya kita jumlahkan dari 9, 7, 6 tambah 2, hasilnya pasti 24. Nah, kalau misalkan kalian ketemu hasilnya 25, berarti ada sesuatu tuh. Ya, siapa tahu nilainya nilai Bapak 100. Nah, bagaimana tadi tentang pelajaran data? Gampang bukan? Tapi jangan lupa ya untuk mempelajarinya lagi kembali. Nah, bisa dengan cara kalian tonton ulang lagi videonya, atau bisa juga kalian membaca buku-buku yang berhubungan dengan pembelajaran ini. Nah, jadi cukup sekian sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, dah, bye.